Persiapan aparat kepolisian Polresta Kota Tebing Tinggi dalam rangka mengantisipasi sebentar lagi adanya demo yang dilakukan. Dengan pemerintah Republik Indonesia. Karena di mana pada hari ini kita sama ketahui setelah 2 tahun kita diterpa badai pandemi COVID-19 yang membuat kita susah bergerak, kita tuntut, jatuh, ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil, ditambah juga dengan harga kenaikan BBM. Sebaiknya banyak proyek-proyek itu yang masih berjalan, itu lebih bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan rakyat ini hari ini menjelang pemilu 2024 dimiskinkan dengan naikkan harga-harga BBM dan bahan pokok. Jangan jadikan rakyat Indonesia ini mengemis di negeri sendiri. Cukup udah kita dijajah sama Belanda sama Jepang. Jangan lagi kita dijajah lagi sama pemerintah kita sendiri. Makanya itu yang menjadi kekecewaan kami rakyat-rakyat Kota Tebing Tinggi. Kalau memang kenaikan BBM ini jangan sampai semua harga-harga ini naik. Hari ini kami datang dengan masa yang segini. Cuman kalau misalnya permintaan kami tidak ada tindak lanjut dari pemerintah ataupun DPR, kami akan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan media jangan ada yang memframing kami bayar atau apapun. Kami tidak ada ditunggangi. Ini murni kepentingan rakyat. Maka kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Dan kembali kita bersyukur pada Allah yang hari ini masih memberikan kita berbagai stakeholder yang hari ini sudah bersama kami. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Tebing Tinggi, kami hormati juga Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, kami hormati juga Bapak Kapolres dan seluruh anggota dewan yang berhadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini kami bersyukur bisa bertemu secara langsung, walaupun hari ini mungkin anggota dewan kita tidak semua berhadir. Padahal kalau memang anggota dewan ini adalah representatif dari rakyat, representatif dari masyarakat, harusnya dia ada di sini. Ingin menghilangkan bahwa kita tidak ingin Tebing Tinggi hari ini hanya sebagai objek dalam berpolitik saja, Bapak Ibu. Kita sudah melihat banyak baliho-baliho yang tersebar di Kota Tebing Tinggi ini. Ada yang mau maju ini, maju itu. Dan saya rasa itu tidak sesuai dengan apa yang hari ini dirasakan oleh rakyat. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu menjadi anggota dewan, menjadi wali kota. Tapi saya rasa ini adalah keresahan yang sama, bahwasanya saudara-saudara Bapak, keluarga Bapak, ayah dan ibu Bapak, kemudian dan sanak saudara yang lain tidak merasakan nasib yang sama seperti Bapak. Artinya mereka juga, keluarga Bapak juga harus Bapak perjuangkan hak-haknya, begitu. Karena yang merasakan nikmat hidup di DPRD atau wali kota itu cuma Bapak yang ada di sini, begitu, dan keluarga inti. Tapi keluarga yang lain tentunya harusnya Bapak perjuangkan juga. Dan hari ini walaupun keluarga Bapak nggak ikut, kami perjuangkan haknya. Sepakat kan kawan? Seorang janda dan 3 anaknya. Dia bukan ketua DPRD, bukan wali kota, pemimpin dunia, pemimpin umat Islam kala itu. Memikirkan. Ayo Bapak Ibu, saya seorang aktivis, saya cuma seorang yang makan juga berharap doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak dibantu oleh negara ini secara gaji. Tidak seperti Bapak Ibu yang di hadapan saya, yang mungkin tiap bulannya sudah ada gajinya dari negeri ini. Saya sama sepakat dengan Ketua PA 212, Bang Sarul. Saya sudah hidup di negeri ini cukup lama juga. Tidak ada yang naik, bakal turun. Terutama di segmen BBM. Saya udah 3 kali dari zaman Pak SBY ikut demonstrasi atau aksi damai. Masalah BBM tidak turun, Pak. Jadi ini kami minta, saya mewakili yatim dan duafa dan masyarakat yang bertransisi, yang termarginalkan di Kota Tebing Tinggi ini, berharap Bapak memiliki formula dan aturan untuk mengantisipasi agar masyarakat Kota Tebing Tinggi ini tidak terdampak akan naiknya BBM.
Disinilah kami minta Bapak menjadi wakil suara dan wakil aspirasi kami. Perlu diperhatikan oleh anggota dewan, bahkan banyak yang putus sekolah. Dan kemarin sedikit untuk mengkritisi segmentasi kesehatan di tebing tinggi, tolong diperhatikan untuk anak-anaknya, terutama ruangan cucu-nicunya. Dapat menyampaikan ini nantinya ke pemerintah pusat yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi. Untuk wabil khusus untuk pemerintah Kota Tebing Tinggi, dampak langsungnya kepada rakyat Tebing Tinggi. Untuk itu kepada buruh-buruh dan kepada supir-supir angkot, khususnya itu diperhatikan. Tolonglah diperhatikan. Kalaulah kita tahu sama tahu, kalaulah segala sesuatu di negara yang kita cintai ini sudah naik, itu susah turun. Saya tidak tahu seperti kok kenapa bisa seperti itu. Yang sudah naik itu nggak mau turun, apapun ceritanya, baik itu jabatan, baik itu harga, baik itu segala sesuatu. Kalau sudah naik nggak bisa turun, dipaksa turun pun nggak mau turun. Nah itu jadi untuk itu, untuk mengantisipasi dampak kenaikan itu bagi rakyat, saya jatuh air mata saya, Pak. Saya tidak tahu harus berpikir apa kalau rakyat untuk membeli beras sudah tidak mampu. Saya yakin itu. Kami perwakilan dari rakyat, kami yang selalu berusukan, kami yang selalu membantu walaupun kecil, kami paham bagaimana rakyat. BBM bersubsidi. Ini yang menjadi ricuh kemarin, bahwasannya ini memang betul-betul menjadi permasalahan cukup serius. Yang kedua, mendesak pemerintah kendalikan harga barang-barang pokok. Kita juga merasakan bahwasannya hari ini harga barang pokok itu juga naik. Begitu. Yang ketiga, mendesak pemerintah tunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan alihkan anggaran untuk subsidi BBM. Ya, hari ini banyak pemerintah melakukan kebijakan atau rancangan strategisnya itu yang tidak berdampak langsung pada rakyat. Membangun IKN, membangun kereta cepat dan lain sebagainya, sehingga mengabaikan nasib rakyatnya sendiri. Yang keempat, meminta transparansi penyaluran bantuan di Kota Tebing Tinggi. Dan yang kelima, meminta pemerintah menaikkan UMR di Kota Tebing Tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tuntutan setidaknya ada 5 yang sudah kami sampaikan. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama, sebab tadi kata teman kami, kalau ini tidak diindahkan oleh lembaga yang hari ini hadir, baik dari eksekutif maupun legislatif, mungkin kami juga akan berkonsolidasi kembali, bahwasanya kami akan datang dengan massa yang aksi yang lebih banyak. Mungkin hari ini kami meminimalisir kehadiran kawan-kawan di luar, banyak yang ingin bergabung, tetapi kami coba untuk menahan. Sebab kita tidak ingin juga gerakan-gerakan hari ini itu ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tebing Tinggi buruk pendidikan, Kota Tebing Tinggi ini buruk pendidikannya, maka bagaimana generasi yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan dan meneruskan kesejahteraan Kota Tebing Tinggi? Tolong dipikirkan bapak-bapak yang berbaju safari yang saat ini sedang kenyang. Tolong pikirkan anak-anak kami. Pikirkan anak-anak kita dengan BBM yang makin menanjak dan makin meroket. Seperti kata Pak Presiden, ekonomi kita meroket, inilah buktinya. Meroket tajam. Mungkin hanya ini yang saya inginkan, kembali saya ingatkan, tambahan poinnya, pikirkan jikalau memang BBM tidak bisa turun, pikirkan formula dan buat peraturan yang mementingkan dan mengantisipasi kenaikan BBM. Dan kembali lagi, pikirkan kesejahteraan anak yatim dan duafa kami. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih ruang dan waktu yang diberikan kepada kami semua. Dan jikalau ini tidak diindahkan atau tanggapin seperti yang kawan-kawan bilang, saya juga akan datang dengan 500 anak yatim di depan kantor DPRD. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alamin. Pas berkat rahmat Allah kita bisa bertemu di forum yang berbahagia ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa terkait dengan aspirasi untuk kenaikan BBM akan kami sampaikan secara berjenjang kepada pemerintah pusat sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam birokrasi pemerintahan. Terkait juga dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ini nanti bersama DPR kita bahas Pak Ketua, terutama realokasi kegiatan-kegiatan yang memang nanti kita minta datanya terkait dengan duafa dan fakir miskin tadi. Kemudian untuk UMR, UMK tinggi, ini nanti kami sampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan agar dibahas tentang standar UMK Kota Tinggi. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih pada Pak PJ. Pak Kapolres, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Kami sampaikan tadi sudah ditanggapi oleh Pak PJ Wali Kota. Pak Kapolres pun mungkin dari tadi malam sudah berkomunikasi. Kita meyakini Pak Kapolres sudah menangkap apa-apa saja yang menjadi masukan untuk disampaikan beliau nantinya sebagai catatan-catatan. Tentunya terakhir kami dari DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan tanggapan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama-tama kami sampaikan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih duduk bersama di ruangan ini adalah bukti bahwa kita sama-sama beriktikat baik untuk memikirkan kepentingan masyarakat. Kami juga menyadari tidak sepenuhnya apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat bisa kami penuhi semuanya. Namun satu harapan kami terkait dengan yang pertama, yang terakhir, pembicara terakhir tadi dari saudara kami Arif, mohon kerjasama, mohon disampaikan kepada kami. Kalau sudah disampaikan, kami juga tidak merespon, mungkin bolehlah kami dianggap orang-orang yang tidak peduli dengan masyarakat. Yang kedua, bahwa di depan kami juga sudah ada beberapa poin yang menjadi catatan terkait dengan unjuk rasa kita pada hari ini. Yang pertama, menolak harga BBM. Tentunya kami sebagai insan politik yang bernaung di bawah partai, kami dari fraksi Golkar dan kawan-kawan juga tentunya sepakat, saya yakin sepakat bahwa unjuk rasa hari ini, materi unjuk rasa hari ini, aspirasi yang disampaikan hari ini, kami akan menyurati langsung ke DPP Partai Golkar sebagai bahan masukan dari warga masyarakat Tebing Tinggi, dan tentunya ini juga jadi bahasan mereka. Saya tidak mau berdebat tentang kenaikan harga BBM, alasan kenapa dinaikkan. Tentunya kita di daerah sulit untuk masuk ke ranah perdebatan itu, karena kita yakin kebijakan ini adalah kebijakan dari pusat antara presiden mungkin dengan DPR RI, Menteri Keuangan. Akan tetapi kewajiban kami menyampaikan aspirasi ini seperti unjuk rasa sebelumnya dari mahasiswa juga yang hari itu dari Bung Haryono, ya kita langsung sampaikan ke pemerintah pusat. Yang belum menerima hak-haknya, Pak. Apa itu BLT? Gitu ya, Pak. Apa itu bansos? Apa BST UMKM itu apa gitu, masyarakat juga. Nah, bagaimana kontrol sosial kami, Pak, tentang itu gitu? Bagaimana situasi kami ketika kami dihadapkan dengan birokrasi, gitu, Pak? Nah, itu apakah bisa tersolusikan untuk pemangkasan birokrasi-birokrasi yang proseduralnya itu memberatkan masyarakat, Pak? Bayangin ketika kita orang miskin ingin mendaftarkan BLT itu kan harus online itu, Pak ya. Ya kan, itu pemerintah mencanangkan mendaftar secara online. Nah, gitu. Bagaimana miskin ini bisa mendaftarkan hal tersebut sementara yang nggak punya paket juga nggak ada.
adakah solusi dari pemerintah yang sifatnya sektoral itu untuk mengumpulkan data tersebut? Kami hadirkan orang-orangnya Pak, bahkan orangnya pun Bapak tahu di lapangan itu seperti apa dan Bapak sentuh langsung begitu. Nah, di sini kami selaku dari masyarakat miskin dan marginal kota Tebing Tinggi, kami ingin sentuhan langsung Pak. Bagaimana ketika Bapak ingin duduk di parlemen ini, ketika Bapak memberikan bantuan kepada masyarakat UMKM nyata itu Pak, beserta label-label partai atau apa yang Bapak yang ada di sini semua, itu lengkap itu Pak, semua partai itu lengkap itu, UMKM di mana-mana itu bansos nampak, bahkan di beras pun ada kelihatan gitu Pak. Nah itu sentuhan langsung yang kita rasakan sekarang itu kemana dan di mana gitu. Sementara Bapak pun tahu ke lapangan, Bapak nampak sendiri, Bapak kasih bantuan itu tadi gitu. Nah, sama mereka yang tidak menerima hak-haknya gitu. Nah ini kami ingin kontrol sosial ini bisa langsung dampaknya Pak. Hari ini kami mohon kepada Bapak beserta jajarannya, ke siapa kami diberikan mandat untuk mengontrol itu tadi. Mafia BBM, mungkin Pak Kapolres, nanti kami minta tolong Pak kesediaan Bapak untuk mafia-mafia itu barangkali bisa terwujud. Kalau mafia bansos mungkin di kalangan pemerintahan boleh kami minta tolong sama Bapak bagaimana. Ini oknum ya Pak ya. Kami di sini berbicara bukan berbicara menuju ke institusi gitu. Ini berbicara oknum. Nah, gitu Pak. Jadi mohon dipahami. Jadi sebelumnya saya juga ingin memohon maaf apabila ada, akan siap berkoordinasi kalau terkait dengan mafia. Kalau mungkin terkait dengan proses yang tidak seperti yang diharapkan atau ada masalah teknis yang seharusnya kita potong tetapi terlalu berbelit-belit, ya mungkin juga pemerintah kota dan ke DPRD. Tapi kalau ada kejanggalan-kejanggalan di lapangan, ya mohon disampaikan juga ke DPRD. Ya mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melakukan kontrol itu. Indonesia. Dan yang terakhir statementnya masing-masing fraksi bahwasannya kita menolak atas kenaikan ini. Terima kasih. Non warga bima surun pastabiqulailat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Jika bapak-bapak dewan yang duduk di kursi empuk ini tidak bisa dipercaya. Dan kalau masalah anak-anak yatim dan duafa yang ditanggung oleh pemerintah, saya punya data anak usia 10 tahun ngelem Pak di depan salah satu coffee shop, salah satu anggota dewan yang ada di sini. Bilang dia aja namanya. Ya, Imam Bapak Mansuri. Imam. Ya. Bapak Imam Mansuri di depan coffee shopnya itu ngelem Pak. Yang notabene di situ tongkrongannya para dewan. Apakah ada yang lihat? Bapak mau datanya? Ada sama saya Pak. Ada sama saya. Jadi kalau hanya untuk perhatian kepada masyarakat, nah sebulan sekali pun belum tentu. Jadi nggak usah lah Pak ngomongnya, demikian itu nggak usah. Turun ke lapangan. Kalau ibu tak percaya sama DPRD, ngapain ibu kemari? Mungkin silakan dulu. Forum ini saya punya, silakan dulu. Pak Aryono, silakan bicara. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian dalam ayat sini. Dari ruangan Aula DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Eko Saputra melaporkan.